Hah? Mau apa? Beda kan? Mau apa? Hah? Oke, oke. Kemarin di telepon Bang Rical bahwa ada kamera di tempatnya Mbak Mola, dan sekarang secara tiba-tiba saya didaulat harus berpidato di depan teman-teman Bandung yang juga kelahiran saya juga di kota ini ya, di Pasar Andir dulu sebelum pindah ke Tasik. Kemudian saya akhirnya menyanggupi untuk datang ke sini dan sekarang harus berdiri di sini. Tadi saya pertama ke sini langsung diajak ke ruangan untuk langsung memberikan sambutan atas karya-karya yang terpajang. Baiklah, saya mengapresiasi dengan berdirinya Art Mola Galeri. Itu salah satu hal yang sangat tak mudah, memerlukan mental yang demikian kuat dan tahan banting, dan apresiasi saya mengucapkan dengan seterusnya berterima kasih kepada Mbak Mola yang belum lama saya kenal sebenarnya, karena waktu pameran di Bentara Budaya saya bertemu langsung dan itu juga kenalan yang tidak maksimal. Kemudian saya bercita-cita untuk datang ke sini dan baru hari ini bisa akhirnya dikabulkan Gusti Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu langsung lagi dengan Mbak Mola sekaligus perkenalan, mudah-mudahan menjadi maksimal. Dan untuk memelihara galeri itu jauh lebih tidak mudah lagi. Nah, sekarang salah satu cara untuk berjalannya galeri yaitu dengan bekerja sama. Saya kira ini hal yang paling tepat dilakukan oleh Mola Galeri bersama Ruang Dalam Art House yang di Yogyakarta itu termasuk suatu tempat seni atau kantong seni yang paling aktif karena mengadakan proses inkubasi dengan lemak jenuhnya, dan saya juga kerap untuk memberi petuah-petuah yang apakah berguna atau tidak, tapi saya sangat senang dengan undangannya my brother Usman, dan sekarang juga akan menularkan kebiasaannya kepada para seniman di Bandung ini nanti dengan art camp, dan saya juga dipaksa untuk ikut ke sana. Saya belum bisa memberi jawaban maksimal karena ke sini saya membawa 3 orang teman ya. Saya juga ini agak bingung menjawabnya, tapi ini satu hal yang justru menularkan kebiasaan bagus, karena satu pameran tanpa diskusi dan evaluasi itu tidak akan menjaga kelangsungan berikutnya, tidak akan tahu di mana kekurangannya, dan itu pasti ada. Dan juga dalam persaingan sekarang itu amat sangat rawan ya dalam hal berkesenian. Setiap tahun itu lebih dari 1.000 lulusan akademi seni, dan lebih 1.000 lagi yang otodidak itu pada bangkit kembali. Sementara galeri yang tumbuh itu bisa dihitung dengan jari di setiap kota besar. Dan lebih parah lagi, pembelinya juga itu jauh lebih jarang lagi. Hanya dengan cara diskusi ini itu bisa menjaga kelangsungan berkesenian, karena dalam berkesenian itu rumusnya cuma satu: siapa yang mampu bertahan itu yang akan menjadi pemenang. Pemenang dalam arti bukan menang kepada sesama, tetapi menang dalam hal berprofesi. Untuk untuk pameran mini seksi ini satu penghargaan yang cukup baik ya dalam pandangan saya, karena kanvas-kanvas yang biasanya dianggap, akhirnya Kang Ridwan juga sampai mengutarakan pameran sampah gitu ya. Ini di sini ternyata anggapan Kang Ridwan dan penggugatannya juga cukup masuk juga ya, yang sekarang pameran menggugat sampah di tempatnya Kang Isa Perkasa. Di
di sini ternyata tidak berlaku karena hal yang menjadi sampah justru menjadi hal yang sangat unik. Nah ini hasil diskusi ya yang biasa dilakukan oleh my brother Gusman dan Bunda Titik di Jogja dan juga Bang Rijal yang amat galak kepada saya yang selalu mendidik untuk saya bisa berdiskusi. Dan sekarang dengan ketulusan apresiasi dari saya pribadi, maka dengan ini pameran resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi awal yang baik dari mini seksi dan menjadi semangat paling dahsyat bagi para seniman yang terlibat. Saya ingin bersalaman dengan seniman satu persatu, dan yang pertama saya ingin bersalaman dengan Mbak Mola dan my brother Gusman. Nah, Ada perwakilan dua. marilah dinamai. Satu lagi saya mau minta Kang Wawan Husin untuk ke depan. Iya. Siapa yang mengajari Bang Rijal ini? Sekalian saya minta Mbak Titik dan Kang Ibnu juga untuk ke depan mewakili ruang dalam dan Mola Art Gallery juga buat sama-sama di sini. Kang Wawan silakan. Tadi Kang Aa sudah membuka satu sayap. Sekarang satu sayap berikutnya oleh Kang Wawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi, Santi, Santi. Salam dan sejahtera. Saya mulai dengan doa untuk 125 korban. Tentu saja mereka adalah orang yang penyintas COVID, tapi meninggal kanjuruhan. 125 nyawa melayang. Orang Jawa bilang hidup itu cuma minum seteguk saja. Teman-teman dari Jogja mesti ngerti. Just a sip of drink. Habis. Saya Titik dari Ruang Dalam, mewakili Ruang Dalam Art House Yogyakarta. Bertandang ke Cimahi, ke Art Mola, ke galerinya Mbak Mola, membawa beberapa seniman dari Yogyakarta untuk berkolaborasi dalam sebuah pameran. Apa pertimbangannya memilih Mola Art Gallery ini? Pertimbangannya sebenarnya sudah lama obrolan dengan Tehla untuk mengadakan pameran bersama. Pertimbangannya lebih kepada menjalin silaturahmi aja. Tidak ada hal yang khusus karena kita makhluk sosial, nggak bisa lah untuk hidup sendiri, dan pengen juga lah mengenal ke kota lain. Kota lain ya gitu. Oke, yang sebelumnya ini yang konsep ini di mana aja pernah dipamerkan? Untuk mini seksi plesir ini yang kedua. Yang pertama di Batu, Malang, di Studio Jaring, punya seniman Iwan Yusuf. Kami berkolaborasi dengan seniman di Batu, Malang, mengadakan pameran mini seksi juga. Ukurannya kecil-kecil juga, sama seperti ini. Itu pertimbangan memilih mini seksi ini kenapa? Kenapa namanya mini seksi atau enggak mini art misalnya atau apa gitu? Karya yang kecil, kita pilih karya yang kecil, karena kecil belum tentu kecil artinya atau kecil kekuatannya. Kecil tetap menggigit, tetap seksi. Itu tantangan juga buat seniman sebenarnya, karena ada seniman yang biasa berkarya besar. Terus kita itu kan suka bikin program yang menantang gitu, challenging. Ada beberapa dari ukuran
Ya. Biasa yang ukuran besar, kami minta ukuran kecil. Akan sama spektakulernya enggak dengan karyanya dia yang besar. Yang besar-besar gitu. Ya. Ini ada pertimbangan komersial juga atau ada pertimbangan lebih kemana pertimbangannya sebetulnya? Untuk komersial Ya kan komersial mungkin apa bisa pasti lebih murah gitu. bukan lebih murah ya, tapi kan ini pertama memperkenalkan ke kolektor-kolektor baru nih yang muda-muda. Tentu kecil kita juga bawa emerging artis, seniman-seniman muda. Tentu awalnya juga harganya masih terjangkau lah buat mereka. Gitu ya. Salah satu juga Salah pertimbangan satunya itu. itu memberi kesempatan kepada teman-teman kolektor muda untuk memulai mencintai seni. Kalau pertimbangan untuk karya itu berdasarkan apa? Misalnya ada pertimbangan juga dengan kurator pembicaraan tertentu Pemilihan misalnya. seniman. Mhm. Pemilihan seniman itu kami memantau pergerakan teman-teman seniman di Jogja, terutama kalau yang dari Mola tentu pertimbangan dari kurator realnya, Mola Art Gallery. Kalau dari kami ini ya memang kami memantau perkembangan teman-teman berkesenian selama ya kurang lebih 5 tahunan ini. Kami ikut melihat progresnya. Jadi Gitu. memang kami lebih cenderung ke seniman yang semi tetap. Jadi ini lumayan lama nih kita kenal seniman ini. Pertimbangannya itu ya. Ya. Atau juga pertimbangan ke depan bahwa kemungkinan mereka lebih serius di bidangnya gitu. Iya, karena kami berharap teman-teman yang masuk ke dunia profesional seni rupa akan bertahan selamanya. Oke. Kalau masalah 2 dimensi dan 3 dimensinya, misalnya kalau itu lebih dipilih kurator atau dari ruang dalam sendiri? Dari ruang dalam. 2 dimensi dan 3 dimensinya. Pemilihan karya dari ruang dalam. Jadi kami memilih seniman dan menantang mereka pertama dengan ukuran. Kedua karena yang ini Dubrak Angelo ini memang anak patung. Yang ini? Iya. Ini memang anak patung. Jadi kami tantang Dubrak untuk membuat karya seukuran dengan karya kecil yang lain. Sama juga mini gitu ya artinya. Oke. Nah, maksudnya pertimbangan lebih banyak 2 dimensi daripada 3 dimensi juga ada pertimbangan nggak? Enggak ada. Jadi tergantung karya yang masuk aja. Seniman patung itu sedikit. Memilihnya sulit. Oh gitu ya. Ya. Lebih sulit memang. Karena sedikit pilihannya. Oh, gitu. Jadi belum tentu seniman rupa itu di karya objek 3 dimensi ini lebih sulit ininya apa? Kalau Dubrak ini memang seniman patung, walaupun juga pelukis. Tapi kalau teman-teman ini seniman seni rupa ini sedikit sekali dia punya karya 3 dimensi, belum lah. Belum. Karena beberapa memang seniman yang otodidak. Oh gitu ya. Ya. Ini berapa otodidak orang? nih. Yang ini bukan dari akademisi, bukan dari sekolah seni. Yang di lantai atas juga ada yang bukan dari sekolah seni, tapi belajar kepada praktisi, belajar pada seniman. Jadi penguasaannya memang belum kalau sampai ke patung. Jadi kalau menantang dia untuk bikin karya 3 dimensi, ya kita nggak berani. Tapi kalau ruang dalam sendiri tidak hanya mini kan, ada juga yang biasanya gitu. Maksudnya yang ukuran besar. Ada tetap. Ada program ruang dalam banyak yang ukurannya kecil-kecil. Salah satunya ini mini seksi Mesir dan mini seksi. Rencananya kira-kira mungkin akan ke beberapa kota lain. Misalnya? Belum tahu, tapi sudah ada inceran. Kemana tuh? Bali, ke Bali, mana? Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Oke, begitulah. Oke, terima kasih Ibu. Semoga pamerannya sukses. Terima kasih. Ya, kita di lantai 2 ini